Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Ini gimana ya Bu? Padahal sudah Papa semprot obat insektisida buat basmi hama, tapi kenapa tetap masih ada ulatnya? Ucap Pak Arto pada Bu Nindi. Yang sabar Pak, lebih baik kita pisahkan yang masih layak untuk dijual. Pagi itu, Pak Arto dan Bu Nindi sedang memanen cabai di ladang belakang rumahnya. Namun Pak Arto kelihatan kurang bersemangat saat tahu beberapa tanaman cabainya diserang hama ulat. Pak Arto dan Bu Nindi adalah sepasang suami istri. Mereka hidup cukup, tidak kurang maupun tidak lebih. Mereka punya dua anak. Anak yang pertama sudah sekolah SMP, namanya Karin. Dan yang satunya lagi masih berumur 5 tahun, Didi namanya. Usai tadi pagi menyiapkan sarapan dan keperluannya si Karin, kini Bu Nindi dan Pak Arto sibuk memilih cabai yang masih layak untuk dijual. Didi juga ikut ke ladang dan main di sekitaran mereka sambil menggunakan topi supaya tidak kepanasan. Aku main di sana ya, ucap Didi sembari menunjuk ke tempat yang dia tuju. Iya nak, tapi jangan jauh-jauh ya, hati-hati. Iya Bu. Usai 1 jam kemudian, Pak Arto kini mengumpulkan cabai yang layak dijual ke dalam satu wadah. Sedangkan cabai yang berulat mungkin akan dia jemur biar kering dan nanti akan dipilih-pilih lagi bijinya untuk ditanam lagi. Bu, ini gimana? Kalau cabainya seperti ini terus, nanti kita bisa rugi. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sudah sabar aja, kita pilih dulu aja cabainya. Kemudian mereka pun kembali ke rumah dan rehat sebentar. Kemudian lanjut membersihkan cabai-cabai tadi, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan akan dijual dari per kiloan, setengah kiloan, seperapatan, hingga harga eceran. Bu, ini kalau kita kurangin saja gimana? Tapi Pak, kalau dikurangi nanti para pembeli jadi malas beli dan kecewa. Tapi daripada kita tetap jual seperti biasanya, kita bisa rugi Bu. Apalagi kan gagal panen terus. Kita kurangin aja ya. Jangan Pak, sudah gak apa-apa. Daripada nanti malah kita kehilangan pelanggan. Ya sudah deh. Mereka biasanya cukup menata cabainya di meja warung depan rumahnya, karena memang di depan sana sengaja dibuat meja untuk jualan. Dan biasanya nanti para pembeli yang akan datang ke tempatnya, dari para tukang sayur keliling hingga ibu-ibu biasa. Usai menata cabainya di warung, Pak Arto dan Bu Nindi kini gantian mandi, lalu lanjut jaga di depan rumah. Waktu itu sudah pukul 9 pagi, Pak Arto duduk di depan sambil menunggu pembeli. Pak, Bapak nunggu sendiri aja dulu ya. Emangnya kenapa Bu? Ini Didinya ngantuk, biar Ibu tidurkan dia dulu. Oh ya udah sana. Selang beberapa saat, datanglah para pembeli satu persatu dan memborong dagangan mereka. Namun ternyata ada pembeli yang sampai gak kebagian karena memang cabai yang dijualnya kini lebih sedikit dari biasanya. Bu Nindi pun menyusul ke depan usai Didi sudah tertidur, lalu berkata kepada para pembeli bahwa panen kali ini memang sangat sedikit karena banyak cabai yang terkena hama ulat. Sebelumnya maaf ya ibu-ibu, kali ini panen cabainya lebih sedikit dari biasanya, jadi kami hanya jual cuma segini. Duh, emangnya kenapa Bu? Tanya salah satu pembeli. Itu Bu, soalnya ladang kami kena hama, jadi hasil panennya juga sedikit. Aduh, gimana ya Bu? Soalnya saya lebih suka beli di sini, harganya murah dan dapat banyak daripada beli di sebelah. Sudah mahal, dapatnya cuma sedikit lagi. Keluh si pembeli yang tidak kebagian. Iya Bu, maaf ya. Mungkin besok kalau panen lagi siapa tahu bisa kebagian.
Untuk kali ini maaf Bu, memang sedikit panennya. Ibu-ibu yang gak kebagian sempat kecewa. Karena jikalau harus terpaksa membeli cabai yang ada di warung lain, pasti harganya mahal dan cuma dapat sedikit. Maaf ya ibu-ibu, doakan saja supaya kami panen selanjutnya bisa banyak, ucap Pak Arto. Oh iya Bu, Pak, gak apa-apa. Mungkin belum rezeki kami berarti, timpal ibu-ibu yang tidak kebagian. Kemudian mereka pun bubar kembali ke rumah masing-masing. Usai kepergian para pelanggan, kini mereka beres-beres warungnya dan segera masuk ke dalam rumah untuk menghitung hasil jualannya kala itu. Setelah dibereskan dan selesai menghitung penghasilan dari itu, Pak Arto kemudian izin kepada Bu Nindi untuk membeli obat pembasmi hama di penjual bibit tanaman dan sekalian cari bibit cabai lagi. Bu, Bapak pergi dulu ya. Mau kemana Pak? Bapak mau beli obat buat basmi hama, sekalian cari bibit Bu. Oh ya udah Pak, hati-hati ya. Dengan motornya Pak Arto pun bergegas ke pasar dan setibanya di sana Pak Arto nanyain pada penjaga toko soal obat yang ampuh untuk mengusir ulat cabai. Mau nyari apa Pak? Ini Mas, saya mau nyari obat yang ampuh buat ngusir ulat cabai. Kira-kira yang mana ya? Lalu Pak Arto pun disarankan untuk membeli yang harganya lumayan mahal namun katanya ampuh. Oh kalau itu yang ini Pak, dijamin ampuh. Tapi memang sih harganya lebih mahal. Ya udah gak apa-apa Mas, asalkan yang penting pasti ampuh kan? Iya Pak, sudah pasti. Karena udah banyak yang nyoba, ampuh semua pokoknya. Oke deh Mas, boleh deh beli satu ya. Setelah membeli keperluan, Pak Arto lanjut beli jajanan buat Didi. Kemudian Pak Arto pun langsung beranjak pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ternyata Didi sudah terbangun dan dia senang sekali saat tahu Pak Arto beli jajan untuknya. Anak Bapak sudah bangun. Ini Bapak beli jajan dimakan ya. Lalu Bu Nindi mengecek jemuran cabai yang gak layak dipanen tadi dan ternyata sudah kering, padahal baru dijemur 3 jaman yang lalu. Mungkin karena memang hari itu terik matahari sedang panas-panasnya. Bahkan Pak Arto yang habis dari pasar, bajunya juga basah kuyup dengan keringat. Hawanya pun pengen mandi terus. Segera Bu Nindi pun memilah biji-bijian lalu diberikan pada Pak Arto dan rencananya besok mau ke ladang untuk ditanam. Mbak, ini biji-bijiannya, besok ditanam lagi ya. Iya Bu. Loh kok sudah kering semua Bu? Iya Pak, itu Bapak gak lihat di luar panas sepol? Iya sih Bu, tadi Bapak aja basah kuyup nih, makanya Bapak lepas baju. Malam harinya Pak Arto yang pusing karena mikirin panennya selalu gagal gara-gara terkena hama. Akhirnya dia memilih untuk pergi nongkrong di warung dekat rumahnya. Mau kemana Pak? Bapak mau ke warung dulu bentar Bu. Mau ngapain? Mau nongkrong sebentar sambil ngopi biar gak pusing. Ya udah tapi pulangnya jangan malam-malam ya Pak. Iya. Saat itu Pak Arto pun jalan kaki menuju ke warung. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di warung dan ternyata di sana sudah ada beberapa bapak-bapak yang ngumpul di sana. Bu, saya pesen kopinya secangkir ya, ucap Pak Arto. Iya Pak, bentar ya saya buatkan dulu. Saat itu Pak Arto ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di warung itu. Mereka juga menanyakan soal ladangnya Pak Arto yang gagal panen itu. Gimana Pak ladangnya? Katanya gagal panen ya? Iya nih, diserang sama ulat mulu. Yang sabar ya Pak. Iya Pak, mungkin memang masih musim ulat juga kali. Sesaat kemudian, akhirnya pesanan secangkir kopinya Pak Arto pun sudah siap dan diberikan oleh ibu penjual warung. Terus tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang bicara soal ladang cabai milik tetangganya itu yang juga sama jualan cabai, akan tetapi ladangnya itu tidak terkena hama ulat sama sekali. Loh, tapi kok ladangnya Pak Ozi katanya tidak terkena hama ulat sama sekali Pak? Masa sih Pak?
Iya, malah panennya melimpah ruah, Pak. Oh, mungkin saya belum rezeki kali, Pak. Di warung itu mereka saling ngobrol sampai larut malam. Berbagai macam-macam obrolan mereka bicarakan, bahkan mereka juga sembari main catur untuk hiburan. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Arto pun yang sudah dipesani oleh istrinya untuk tidak pulang larut malam, akhirnya dia pun izin untuk pulang duluan. Dia berjalan kaki pulang menuju ke rumah. Dia melewati jalanan yang sangat sepi sekali, meskipun dekat dari rumahnya. Tiba-tiba, Pak Arto merinding ketika melihat ada sekelebat bayangan yang melintas di depannya. Tidak hanya itu, Pak Arto juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Dan saat itu, Pak Arto langsung merinding sembari mengelus lengannya. Dia pun mencoba untuk mempercepat langkah kakinya. Akan tetapi, tiba-tiba Pak Arto dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Hingga karena penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan saat itu, dia terkejut ketika melihat ada sosok pocong yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Arto. Sontak Pak Arto pun langsung berteriak. Tubuhnya langsung gemetaran. Dia mencoba beranjak lari kabur dengan terbirit-birit menuju ke rumah. Dan setibanya di depan rumah, Pak Arto langsung mengetuk pintu rumahnya karena pintunya dikunci oleh Bu Nindi. Saat itu Bu Nindi yang mendengar suara berisik Pak Arto dari luar, dia langsung bangun dan membukakan pintu dengan mengucek kedua matanya karena masih ngantuk. Bapak kenapa kok ngos-ngosan gitu? Gak apa-apa, Bu. Ya udah, ayo kita tidur aja. Udah malam, sahutnya mengalihkan pembicaraan. Singkat cerita, esok paginya Pak Arto dan Bu Nindi selesai menanam bibit cabai dan mereka rutin mengeceknya setiap hari ke ladang dan memberikan pupuk yang cukup serta menyemprotkan obat pembasmi hama yang kemarin baru Pak Arto beli yang katanya ampuh banget. Mereka berharap panen yang akan datang bisa lebih banyak dan berharap tidak diserang ulat seperti panen sebelumnya. Hingga singkatnya, setelah berhari-hari kemudian, sampailah di waktu untuk memanen. Pak Arto dan Bu Nindi ke ladang pagi-pagi dengan semangat karena kemarin sore sudah dicek dan dipastikan hari ini bisa dipanen dan kemarin masih aman-aman saja. Namun tidak pagi ini, setibanya mereka di ladang, mereka malah dibuat terkejut saat mendapati cabainya diserang ulat lagi, malah kali ini lebih parah daripada kemarin. Dan usai dipilah-pilah hanya sedikit yang bisa mereka jual. Ya Allah, Bu, kenapa banyak ulat lagi? Kok bisa sih, Pak? Padahal kan kemarin sore kita cek tidak ada ulatnya sama sekali. Iya, Bu, kita harus gimana? Padahal Papa udah beli obat pembasmi itu paling mahal. Katanya ampuh, tapi nyatanya kok sama saja. Dengan lesu Pak Arto pun bersama dengan Bu Nindi memilah cabai-cabai yang busuk dan juga yang bagus. Setelah semuanya sudah dipilih, Pak Arto dan Bu Nindi kembali ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, mereka langsung duduk lemas termenung. Namun mau gimana lagi, meskipun sedikit mereka akan tetap jualan hari itu. Rugi, jelas rugi banget, bahkan rugi banyak jika harus terus-terusan begini. Bapak pusing, Bu. Kalau begini terus kita bisa bangkrut. Apalagi modalnya kita mau dapat dari mana? Sedangkan Bu Nindi saat itu merasa curiga bahwa mungkin ada orang yang nakal dan mengirimkan sesuatu pada mereka, sehingga mereka selalu gagal panen terus. Sesuatu yang di sini yang dimaksud adalah guna-guna. Tapi Pak, Ibu kok jadi curiga ya? Curiga gimana, Bu? Ibu curiga kalau ada orang yang nakal dan mengirimkan sesuatu kepada kita. Jadi kita selalu gagal panen terus, Pak. Maksudnya gimana sih, Bu? Bapak belum paham. Ya mungkin ada yang kirim guna-guna gitu loh, Pak. Pak Arto yang mendengarkan penuturan istrinya itu juga langsung kaget. Dan dia pun kemungkinan besok akan datang ke dukun yang ada di desa lain untuk memastikannya.
Ya sudah kalau gitu, besok Bapak mau coba pergi ke dukun untuk menanyakan kepastiannya, Bu. Baik, Pak. Akhirnya malam itu mereka pun segera tidur karena sudah lelah tenaga dan batin. Esok paginya, Pak Arto sarapan terlebih dahulu bersama dengan anak dan istrinya. Setelah selesai sarapan, Karin langsung berpamitan kepada Pak Arto dan Munidi untuk berangkat sekolah. Setelahnya Pak Arto yang sudah selesai sarapan pun langsung pamitan juga kepada Bu Nindi. Kalau gitu, Bapak pergi dulu ya, Bu. Bapak jadi pergi ke sana? Iya, Bu, Bapak penasaran. Akhirnya Pak Arto dengan motornya, dia menuju ke rumah dukun yang ada di desa lain yang namanya Mbah Bogel. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan setibanya di sana Pak Arto langsung diajak masuk ke dalam rumahnya. Gini, Mbah. Saya minta tolong diterawangkan soal ladang cabai saya, Mbah. Kenapa ya, kok selalu gagal panen terus? Apakah ada yang nakal sama usaha saya? Mbah Bogel pun mangguk-mangguk dan langsung mencoba menerawang dengan mata batinnya. Saat itu Mbah Bogel memejamkan kedua matanya dan membuka mata batinnya. Dengan fokus beliau merapalkan mantranya dan Pak Arto hanya melihat saja di depannya. Beberapa saat kemudian, Mbah Bogel pun selesai menerawang dan mengatakan kepada Pak Arto hasil penerawangannya. Gimana, Mbah? Iya, memang betul ada yang usil dengan keluargamu. Pak Arto saat itu pun meminta bantuan kepada Mbah Bogel untuk menanganinya. Namun dengan syarat, nanti Pak Arto harus bayar ke Mbah Bogel. Pak Arto pun tidak masalah. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan ritual. Mbah Bogel pun langsung merapalkan mantranya pada sebuah air dalam kendi. Dan itu bukan doa, melainkan sebuah mantra. Setelahnya Mbah Bogel memberikan kendi itu dan menyuruh kepada Pak Arto untuk menyiramkannya di ladang. Ini kamu bawa pulang dan nanti siramkan air ini di ladang cabaimu. Iya, Mbah, baik. Saat itu Pak Arto pun manut-manut saja tentang apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Bogel. Namun sebelum pergi, Pak Arto mendadak kepikiran sesuatu. Dia iseng tanya-tanya pada Mbah Bogel apakah dia bisa membuat panen cabenya itu jadi banyak. Mbah Bogel pun kemudian menyarankan kepada Arto untuk pakai penglarisan saja. Di samping nantinya Pak Arto akan mendapatkan pembeli yang banyak. Dia juga akan panen cabai yang melimpah. Namun tentu itu semua tidak gratis. Mbah Bogel meminta imbalan darinya. Pak Arto yang tertarik akhirnya setuju saja dan berani membayar berapapun. Kemudian Mbah Bogel menuju ke dapur untuk mengambil beberapa cabai. Kemudian dia duduk lagi dan mengeluarkan biji-bijian cabai itu diletakkan di sebuah wadah. Lalu Mbah Bogel mengambil sebuah tanah yang ternyata udah disediakan di situ dan mencampurnya dengan biji cabai yang tadi. Lalu Mbah Bogel pun membacakan sebuah mantra. Saat itu Pak Arto memperhatikan Mbah Bogel yang sedang melakukan ritual. Tiba-tiba datanglah hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu, membuat Pak Arto merinding ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Mbah Bogel pun selesai melakukan ritualnya. Kemudian Mbah Bogel menyerahkan wadah berisi tanah dan biji cabai itu dan menyuruh Pak Arto untuk menanamnya di ladang. Namun sebelumnya dia harus membacakan mantra terlebih dahulu. Nanti kamu bawa pulang dan tanam ini di ladangmu. Tapi jangan lupa, sebelumnya kamu harus membacakan mantranya terlebih dahulu. Kemudian Mbah Bogel pun memberikan kertas bertuliskan sebuah mantra. Iya, Mbah, baik. Terima kasih ya, Mbah. Dan saat itu Pak Arto yang sudah paham, dia pun langsung beranjak pulang dan tidak lupa membayar maharnya kepada Mbah Bogel. Setelahnya Pak Arto pun pulang, tak terasa hari sudah mulai sore. Pak Arto pun pulang dengan membawa wadah yang berisi tanah dan biji cabai yang sudah diberikan oleh Mbah Bogel. Beberapa saat kemudian, Pak Arto pun sampai juga di rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Arto menceritakan kepada Bu Nindi kalau memang benar ada orang yang mengusili keluarganya. Namun semua itu sudah clear dan aman. Tapi Pak Arto gak menceritakan soal dirinya yang melakukan penglarisan kepada Bu Nindi. Bu Nindi pun lega mendengar yang mengusili mereka sudah dibereskan. Pak Arto kemudian bilang kepada Bu Nindi dan mengajaknya untuk menanam bibit lagi besoknya.
Bu Nindi merasa heran karena bukannya kemarin mereka baru nanam, tapi kenapa ini malah mau nanam lagi? Loh Pak, kan kemarin baru saja nanam bibit, masa iya mau nanam lagi? Gak apa-apa Bu, tadi Bapak sekalian mampir beli bibit yang baru, dan kali ini benihnya bagus, kita pasti bisa panen banyak nanti. Masa sih Pak? Gimana Bapak bisa tahu kalau nanti akan panen banyak? Namun Pak Arto yang ditanya hal itu malah tidak menjawab dan hanya diam saja. Bu Nindi yang awalnya terlihat ragu dan sedang berpikir, namun akhirnya dia setuju. Toh apa salahnya dicoba terlebih dahulu, urusan gagal atau berhasil bisa dipikir carry saja. Dan esok harinya, usai menanam bibit-bibit cabai pemberian dari Mbah Bogel, Pak Arto juga merawat sama seperti sebelumnya. Dia sempat berpikir jika ini gagal, maka dia akan mendatangi dukun itu dan meminta dibalikan uangnya. Kemudian mereka pun kembali ke rumah setelah selesai menanam benih cabai barunya itu. Dan singkat cerita, waktu panen pun telah tiba dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Karin katanya mau ikut bantu panen. Pak, Bu, aku ikut panen ya. Ya sudah, ayo. Dan setibanya di ladang, mereka semua terkejut karena mendapati cabainya lebat dan bergerombol dalam satu pohon. Sungguh jumlahnya 3 kali lipat daripada biasanya. Dan setelah dicek ternyata bebas ulat semua. Mereka pun langsung bersorak senang. Dengan segera mereka pun semangat memanen cabainya dan segera kembali ke rumah dan akan langsung dijual. Dan beberapa saat kemudian, ibu-ibu pembeli pun sudah pada berdatangan dan mereka kebagian semua. Bahkan para penjual sayur keliling juga borong banyak sekali. Semua dagangannya mereka ludes siang itu juga. Setelah istirahat, Bu Nindi yang senang sekali kemudian bertanya dari mana Pak Arto bisa mendapatkan benih cabai itu. Dan Pak Arto hanya beralasan dia beli di tempat lain, tidak seperti tempat biasanya. Pak, Bapak beli benihnya di mana? Kok bisa langsung subur seperti itu sih Pak? Bapak kemarin belinya bukan di tempat seperti biasanya Bu, belinya di tempat lain. Wah, kalau gitu nanti Bapak belinya di tempat itu saja Pak, jangan di tempat yang dulu. Siap Bu. Bahkan anehnya semenjak ditanamnya benih itu, kini dalam waktu 3 hari cabainya kembali panen dengan hasil yang melimpah tanpa perlu tanam-tanam lagi. Bu Nindi dan Pak Arto pun kegirangan melihat hal itu. Dan entah bagaimana bisa seperti itu, mereka nggak peduli, yang penting bisa panen banyak dan juga untung banyak. Bahkan kini mereka juga menjualnya di pasar dan laku keras juga. Di bulan pertama, mereka untung banyak sekali. Sungguh sesuatu yang tidak disangka-sangka bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Namun, keanehan mulai nampak di bulan kedua. Malam itu Karin yang lagi bergadang nonton bola, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu jam 3 pagi. Meskipun dia cewek, tapi dia suka sekali nonton bola. Seketika kagetlah tuh Karin. Siapa pagi-pagi begini yang bertamu? Namun karena dirinya penasaran, Karin hendak mengeceknya dari jendela samping rumahnya dan menyingkap kurtennya sedikit. Dia berjalan mengendap dan saat dia menyingkap kurten itu, dia malah langsung terlonjak jatuh ke belakang karena tepat di depan matanya ada sosok yang juga menatapnya dari depan jendela, tepat di depan wajahnya persis. Karin langsung lemas ketakutan dan dengan sisa tenaganya dia pun berlari secepat mungkin ke arah kamarnya dan dia bersembunyi di balik selimut. Namun tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang sangat tidak dia kenali dan sangat mengerikan. Kembalikan tanah kuburanku, kembalikan, kembalikan. Nangislah tuh Karin. Dan ketika selimutnya ditarik oleh sesuatu, nampaklah sosok pocong yang murka menatap Karin. Dia yang tidak kuat pun akhirnya pingsan malam itu. Dan ternyata tanah yang dulu dukun campurkan dengan biji cabenya itu adalah tanah sebuah makam di kuburan. Pantaslah sosok itu marah karena tanahnya dicuri. Esok harinya, Karin yang tersadar langsung menceritakan semuanya kepada bapak dan ibunya. Namun mereka malah menganggap Karin ini halu dan menyuruhnya untuk jangan bergadang lagi. Karin pun sebal karena gak ada yang percaya dengan omongannya.
Bu, semalam kan aku nonton bola. Terus tiba-tiba saja ada yang ngetuk pintu. Pas itu jam 3. Terus pas aku coba intip dari jendela, malah aku kaget melihat sosok menyeramkan di luar jendela. Terus aku takut dan langsung lari ke kamar. Aku langsung tutupan dengan selimut. Tapi tiba-tiba selimutku ditarik. Dan tiba-tiba ada pocong di situ. Aku takut banget, Pak, Bu. Karin, mana ada pocong? Tapi beneran, Pak, aku lihat sendiri. Sudah, habisin cepet nasi gorengnya terus berangkat sekolah. Nanti kamu terlambat. Dan juga nanti malam jangan begadang lagi. Itu akibatnya kalau kamu begadang sukanya halu mulu. Saat itu Karin yang kesal, akhirnya tidak menghabiskan nasi gorengnya dan langsung pergi berangkat sekolah. Singkat cerita, malam harinya Karin pun kini milih untuk tidur lebih awal. Dan ketika tengah malam, Bu Nindi ini terbangun. Dia merasa haus. Dia pun segera beranjak mengambil air di belakang. Namun Bu Nindi malah dikejutkan dengan ketukan pintu di belakang rumahnya. Dan saat hendak menghampiri ke arah pintu, Bu Nindi malah dikejutkan dengan suara yang terdengar dari luar rumah. Kembalikan tanah kuburanku. Kembalikan. Kembalikan. Sontak Bu Nindi yang mendengar hal itu langsung lari pontang-panting menuju ke dalam kamarnya dan segera menutupi dirinya dengan selimut. Pak Arto terbangun karena Bu Nindi gemerusuh. Tapi saat ditanyai, Bu Nindi malah tidak menjawab. Bu, ibu kenapa kok berisik dan gelisah gitu sih? Tanya Pak Arto. Tiba-tiba saja terdengar pintu di depan diketuk-ketuk. Pak Arto kira yang mengetuk pintu itu adalah Karin. Segera dia pun beranjak untuk membukanya. Namun saat pintunya dibuka, dia malah kaget dan tubuhnya langsung kaku saat mendapati sosok pocong berdiri tepat di depannya sambil berucap, Kembalikan tanah kuburanku. Kembalikan. Kembalikan. Pak Arto langsung berteriak sekencang-kencangnya dan akhirnya dia pun pingsan malam itu. Bu Nindi sempat mendengar Pak Arto yang teriak kencang sekali. Dia pun semakin ketakutan. Namun setelahnya mendadak menjadi lengang dan sepi. Dan tiba-tiba terasa seperti ada yang merebahkan tubuh di kasur sampingnya itu. Bu Nindi kira itu adalah Pak Arto yang kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya. Tapi saat Bu Nindi membuka selimutnya dengan pelan-pelan, dia malah terkejut ketika di depannya terpampang sosok pocong yang sangat mengerikan dan berkata seperti sebelumnya. Bu Nindi benar-benar sangat syok sekali. Jantungnya kala itu hampir terasa copot. Untungnya gak jadi. Akhirnya Bu Nindi pun menyusul pingsan malam itu. Pagi harinya, Pak Arto dan Bu Nindi yang sudah tersadar langsung ketakutan. Mereka baru yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Karin itu benar. Bu Nindi heran kenapa sosok itu meminta tanah kuburan, padahal dia tidak merasa kalau ladangnya itu adalah bekas kuburan. Bu Nindi kemudian menatap ke arah Pak Arto yang kelihatan sangat cemas dan akhirnya memaksa Pak Arto untuk mengakui apa yang sebenarnya sudah dilakukannya. Pak Arto yang juga sudah ketakutan dan tidak mau diteror lagi. Akhirnya dia pun jujur. Dia berkata bahwa dia telah melakukan penglarisan saat datang ke dukun itu. Dan kemungkinan benih dan tanah yang dia dapat dari dukun itu adalah tanah kuburan. Iya Bu, Bapak minta maaf. Sebenarnya Bapak kemarin pergi ke dukun juga meminta penglarisan. Dan tanah serta bibit yang dari dukun itu kemungkinan menggunakan tanah kuburan. Makanya kita selalu diteror. Marahlah Bu Nindi kala itu karena Pak Arto melakukan hal itu. Bu Nindi gak mau tahu, pokoknya Pak Arto harus menyelesaikan masalah ini dan menyuruhnya untuk mendatangkan seorang ustadz. Kenapa Bapak lakukan ini sih Pak? Ya mau gimana lagi Bu, Bapak juga pengen kita punya uang banyak. Apalagi kan akhir-akhir ini kita rugi banyak. Ibu gak mau tahu ya Pak. Pokoknya Bapak harus menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu panggillah Ustadz kemari. Singkat cerita, akhirnya Pak Arto memanggil seorang ustadz yang ada di desanya. Namanya Ustadz Fahmi. Beliau pun langsung datang ke rumahnya Pak Arto. Saat Pak Ustadz datang ke rumah, Ustadz Fahmi hanya geleng-geleng.
dan menyuruh Pak Arto untuk segera bertaubat ketika setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Arto. Astagfirullahaladzim, sebaiknya Bapak segera bertaubat. Iya Pak, saya akan bertaubat, saya juga menyesal. Ustadz, tolong dibersihkan semuanya biar seperti semula Pak Ustadz, pinta Bu Nindi. Iya Bu, insya Allah saya akan membereskan semuanya. Atas permintaan Bu Nindi, akhirnya Ustadz Fahmi mau menolong keluarganya itu. Ustadz Fahmi menyuruh untuk mencari daun kelor dan mengambilkan 1 ember air. Sebelum saya melakukan sesuatu, tolong siapkan daun kelor dan ambillah 1 ember air. Baik Pak Ustadz, saya akan ambilkan daun kelor sama airnya dulu. Saat itu segera Bu Nindi beranjak ke belakang rumah dan memetik daun kelor yang kebetulan di belakang rumahnya itu ada pohon kelor. Beberapa saat kemudian Bu Nindi pun sudah selesai memetik daun kelor dan menyiapkan air 1 ember. Kemudian setelahnya daun kelor itu ditumbuk dan disatukan dengan air, lalu dibacakan doa oleh Ustadz Fahmi. Setelah itu mereka lalu menuju ke ladang dan juga menyiramkan air itu ke ladang mereka secara merata. Usai dilakukan penyiraman itu, keanehan pun mulai terjadi. Semua tanaman cabai yang tadinya pada segar langsung mendadak layu semua. Namun Pak Arto dan Bu Nindi tidak menyesali hal itu, dia merelakan hal itu. Saat itu datanglah sebuah hembusan angin kencang dan hawanya sangat dingin sekali. Ustadz Fahmi kemudian menyuruh Pak Arto dan Bu Nindi untuk mencabuti sisa-sisa tanaman dan langsung membakarnya. Kalau bisa, tolong tanaman itu dicabuti semua dan setelahnya nanti langsung dibakar. Baik Pak Ustadz. Saat itu Bu Nindi dan Pak Arto pun langsung mencabuti tanaman cabai yang tumbuh dari benih yang diberikan oleh Mbak Bogel. Dan setelah terkumpul, langsung dilanjutkan untuk dibakar semua. Usai semuanya itu sudah dilakukan, Ustadz Fahmi menyarankan untuk nanam lagi tapi dengan cara yang benar. Jangan pakai cara yang salah seperti itu lagi. Saya mohon setelah ini nanti Bapak dan Ibu tanam lagi dengan cara yang benar. Jangan sampai pakai cara yang salah seperti itu lagi. Iya Pak Ustadz. Ustadz Fahmi juga membersihkan sisa-sisa energi jahat gaib yang ada di rumahnya dan berkata mereka telah aman dari gangguan itu. Saat itu Ustadz Fahmi duduk bersila di ladang dan beliau membacakan sebuah doa. Sementara Pak Arto dan Bu Nindi hanya melihat Ustadz Fahmi yang mencoba untuk mengusir sosok-sosok gaib yang ada di ladang bahkan di rumahnya. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang, membuat siang itu sangat panas sekali, sangat menyengat, tidak seperti panas pada umumnya. Kemudian saat Ustadz Fahmi sedang membacakan doa-doa dengan memejamkan kedua matanya, tiba-tiba di tempat bakaran tanaman yang tadi dibakar, terjadi sebuah ledakan dan seketika bakaran itu sudah menjadi abu semua dengan cepat sekali. Sungguh aneh. Padahal tanamannya itu tadi terlihat basah karena habis disiram dan pastinya akan membutuhkan waktu lama. Tapi mungkin karena hari itu memang sedang panas dan dengan sedikit bantuan doa dari Ustadz Fahmi, akhirnya semua tanaman dari benih yang diberikan Mbak Bogel itu langsung menjadi abu. Beberapa saat kemudian Ustadz Fahmi pun sudah selesai mengusir sosok-sosok gaib yang ada di ladang. Setelahnya Pak Ustadz Fahmi memberikan wejangan kepada Pak Arto. Pak Arto disuruh untuk sholat taubat dan memohon ampunan atas apa yang telah diperbuatnya. Untuk Pak Arto, saya minta setelah ini Bapak untuk sholat taubat dan Bapak memohon ampunan atas apa yang telah Bapak perbuat. Baik Pak Ustadz, saya menyesali perbuatan yang sudah saya lakukan dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu, berhubung urusan saya di sini sudah selesai, saya pamit pulang dulu. Pak Ustadz, tunggu sebentar. Saat itu Pak Arto kemudian mengajak Pak Ustadz menuju ke depan rumah. Akan tetapi Pak Arto masuk ke dalam kamarnya terlebih dahulu untuk mengambil beberapa uang sebagai tanda terima kasihnya. Ustadz, tolong ini diterima ya. Tidak usah Pak, saya ikhlas menolong Bapak dan Ibu. Sudah gak apa-apa Pak, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami kepada Bapak.
Namun Pak Ustadz tetap menolak pemberian dari Pak Harto. Dia benar-benar ikhlas membantu keluarganya. Singkat cerita, berhari-hari kemudian akhirnya keluarga Pak Harto dan Bu Nindi sudah gak dapat gangguan lagi. Namun mereka kembali seperti semula, panennya biasa-biasa saja. Kadang panen banyak, kadang juga rugi karena kena hama ulat. Namun mereka tak menyesali hal itu. Lebih baik begitu daripada uang banyak tapi hidupnya gak tenang karena selalu diteror oleh sosok mengerikan. Sementara di tempat lain, di rumahnya Pak Ozi, dia yang sedang mengusili Pak Harto dengan keluarganya. Suatu malam Pak Ozi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena dia ingin buang air kecil. Segera dia pun berjalan menuju ke belakang rumah karena kamar mandinya masih berada di belakang rumah. Saat itu Pak Ozi yang sedang buang air kecil tiba-tiba saja mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya beberapa kali dari luar. Karena saat itu Pak Ozi kira itu adalah istrinya. Akhirnya Pak Ozi mempercepat buang air kecilnya dan segera membukakan pintu. Namun betapa terkejutnya Pak Ozi saat membuka pintu kamar mandi karena tepat di depannya itu tidak ada siapa-siapa. Loh, bukannya tadi perasaan ada yang mengetuk pintu? Tiba-tiba, hembusan angin lewat sangat kencang sekali membuat Pak Ozi merinding saat itu juga. Saat itu Pak Ozi pandangannya tertuju ke arah ladang yang ada di belakang rumah. Akan tetapi saat dia melihat ke ladangnya itu, dia terkejut ketika mendapati sebuah sekelebat bayangan yang melintas begitu saja. Pak Ozi pun langsung merinding dan dia segera berjalan masuk ke dalam kamar. Namun ketika dia sedang berjalan menuju ke kamar, dia dikejutkan lagi dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Saat itu Pak Ozi merasakan tengkuk lehernya, merasa seperti ada yang meniupnya dari belakang. Dia pun sontak merinding ketakutan. Akhirnya karena penasaran, dia pun mencoba menoleh ke belakang. Dan ketika dirinya menoleh, dia langsung terbujur kaku, tidak bisa teriak karena mulutnya terasa terkunci. Saat mendapati dirinya melihat sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu adalah pocong dengan wajah yang penuh dengan darah dan baunya sangat busuk sekali. Hingga pada akhirnya Pak Ozi yang tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun pingsan malam itu, jatuh terkulai di lantai. Dan keesokan harinya, Pak Ozi pun tersadar dari pingsannya. Dia merasa pusing. Saat itu istrinya segera membuatkan teh hangat. Ini Pak, diminum dulu. Bapak kenapa bisa pingsan dan jatuh di lantai? Semalam Bapak melihat ada sosok pocong, Bu. Ah, masa sih Pak? Bapak jangan nakut-nakutin Ibu lah. Bapak beneran, Bu. Sosoknya sangat mengerikan sekali. Makanya Bapak takut sampai akhirnya pingsan. Ibu jadi takut Pak, ini lihat merinding semua. Kenapa Bapak ngomong gitu sih? Ya udah gak usah pikirin, Bu. Daripada mikirin itu, mending ikut Bapak aja yuk ke ladang. Bapak mau lihat tanaman cabai hari ini mau panen. Namun istrinya itu bilang akan menyusulnya nanti. Akhirnya saat itu, Pak Ozi pun beranjak menuju ke ladang sendirian. Namun sesampainya di ladang di belakang rumahnya, betapa terkejutnya Pak Ozi ketika melihat semua tanaman cabenya itu sudah layu semua dan ada juga yang sudah membusuk akibat dimakan ulat. Saat itu Pak Ozi langsung memegang kepalanya karena pusing dengan apa yang terjadi. Dia pun langsung teriak memanggil istrinya. Saat itu Bu Ozi langsung lari terbirit-birit saat mendengar teriakan dari Pak Ozi. Ada apa sih Pak, teriak-teriak? Ini lihat Bu, semua pohon cabenya penuh ulat. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa gini Pak? Kita rugi banyak dong Pak. Udahlah Bu, lebih baik kita petikin dan pilih yang bagus sama yang busuk. Kemudian kita pisah. Mereka berdua segera memilah cabai yang bagus dan busuk. Namun kebanyakan cabainya itu busuk semua. Dan mungkin itu adalah balasan untuk Pak Ozi setelah mengganggu keluarganya Pak Harto. Sementara di sisi lain, pagi itu Pak Harto dan Bu Nindi berjualan di depan rumah dengan semangat dan pembeli pun banyak berdatangan. Karena semakin lama semakin membaik panen cabenya itu, tidak seperti sebelumnya. Malah sekarang giliran ladangnya Pak Ozi yang terkena hama.
Singkat cerita, Pak Ozi dan istrinya kepalanya pusing karena gagal panen terus-menerus, sehingga mereka tidak mendapatkan uang dari jualannya karena cabenya itu busuk semua. Bahkan tidak hanya itu, mereka hidupnya jadi tidak tenang karena setiap malam mereka selalu mendapatkan teror pocong mengerikan. Pak, gimana ini? Masa kita nggak ada penghasilan? Bapak juga pusing, Bu. Bapak bingung, uang Bapak aja sudah menipis. Coba deh, Bapak beli bibit cabai lagi. Siapa tahu nanti tidak ada maulatnya lagi, Pak. Ya udah Bu, kalau gitu Bapak berangkat sekarang aja ya. Siang itu, Pak Ozi pun kemudian beranjak pergi ke pasar untuk membeli benih cabai yang baru dengan uang sisa tabungannya. Singkat cerita, namun setelah Pak Ozi beli benih cabai yang baru, akan tetapi tetap saja semua pohon cabainya itu tetap ada hamanya. Frustasilah Pak Ozi dan Bu Ozi, mereka kebingungan untuk makan pun sekarang kekurangan. Dan suatu malam ketika Pak Ozi sedang berada di depan teras rumah karena pusing, dia memikirkan bagaimana caranya supaya tanaman cabainya itu bisa seperti dulu lagi. Namun sesaat kemudian, Pak Ozi malah dikejutkan dengan sebuah bayangan yang melintas tepat di hadapannya. Dan tiba-tiba bayangan itu berhenti di hadapan Pak Ozi. Dan ternyata itu adalah sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Pak Ozi pun langsung kaku tubuhnya. Dia tidak bisa berucap sepatah kata pun. Hingga setelahnya sosok itu pun akhirnya menghilang dan Pak Ozi bisa bergerak lagi. Dia pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Hingga suatu ketika Pak Ozi mendengar kabar kalau usaha cabainya Pak Arto itu semakin ramai sekali dan juga laris, banyak yang beli. Bu, masa usaha cabainya Pak Arto semakin sukses sih, Bu? Lah kok bisa, Pak? Padahal kan dulu Bapak sudah membuat ladang mereka terkena hama. Iya Bu, sudah, tapi nggak tahu. Malah kenapa ladang kita yang jadi kena hama? Apa mungkin itu karma buat kita? Mungkin kalau gini terus, lebih baik Bapak sudah tidak akan jualan cabai lagi, Bu. Terus mau usaha apa, Pak? Kita merantau aja ya. Bapak mau cari kerja di kota. Bapak malu sama Pak Arto. Ya udah Pak, Ibu manut aja. Ternyata selama ini Pak Ozi dan istrinya lah yang sudah licik mengusili usahanya Pak Arto dan Bu Nindi. Mereka ini sepasang suami istri, namun belum juga dikaruniai momongan. Mereka selalu iri dengan usahanya Pak Arto dan Bu Nindi yang hidupnya menurut mereka selalu sempurna. Hingga beberapa hari kemudian akhirnya Pak Ozi dan istrinya pun segera pergi keluar kota untuk merantau mencari pekerjaan di kota. Namun sialnya saat di tengah perjalanan mereka yang mengendarai sepeda motor, dan waktu itu mereka berangkatnya malam hari karena supaya cepat sampai di kotanya esok pagi. Mereka melewati jalanan yang sepi dan tiba-tiba Pak Ozi yang menyetir melihat ada bayangan melintas di hadapannya dan seketika bayangan itu berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya Pak Ozi pun terkejut hingga membuatnya oleng. Dia pun banting setir ke kiri yang ternyata malah membuatnya terjun ke sungai. Dan atas kejadian tersebut, Pak Ozi dan istrinya pun akhirnya meninggal dunia. Jasadnya ditemukan warga yang sedang mencari ikan ketika pagi hari. Dan akhirnya setelah diperiksa, jenazah mereka pun langsung dimakamkan hari itu juga. Pesan kali ini, jangan iri dengan usaha orang lain, karena semua itu sudah menjadi takdir dan rezeki masing-masing. Cukup syukuri saja apa yang kita miliki sekarang dan jangan berbuat curang kepada orang lain. Siapa yang akan menuai, dialah yang akan memetik hasilnya. Dan jadikan semua ini pelajaran untuk tidak iri dan sampai berbuat jahat kepada orang lain. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Tamat dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.